Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sebuah ikatan kudus yang dipersatukan oleh Tuhan sendiri. Namun, pertanyaan ini sering muncul. Apakah Alkitab mengizinkan perceraian? Mari kita renungkan bersama melalui firman Tuhan. Dalam Matius pasal 19, dikisahkan bahwa Yesus sedang berada di daerah Yudea. Banyak orang datang kepadanya dan ia menyembuhkan mereka. Lalu datanglah orang-orang Farisi, mereka ingin mencobai Yesus dan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Matius 19 ayat 3. Yesus menjawab kepada rencana awalnya, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 4-6. Yesus menegaskan bahwa sejak semula Allah merancang pernikahan sebagai ikatan kudus yang tak terpisahkan sampai kita kembali menjadi debu ataupun terangkat naik ke sorga. Suami dan istri adalah satu daging, bukan dua individu yang bisa dipisahkan sesuka hati. Namun orang-orang Farisi terus mendesak dan bertanya, kalau begitu, mengapa Musa mengizinkan surat cerai? Matius 19 ayat 7. Yesus menjawab dengan tegas, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Matius 19 ayat 8. Apa artinya ini? Musa mengizinkan perceraian bukan karena itu kehendak Allah, tetapi karena kekerasan hati manusia, atau keegoisan, atau tidak mau mengalah. Dengan kata lain, hukum Taurat yang diberikan melalui Musa ada sedikit kelonggaran yang bahkan orang Farisi pun belum mengerti sepenuhnya. Yesus, yang adalah firman, tidak pernah berdusta. Ia menegaskan dengan berkata, tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Allah tidak pernah merancang perceraian sebagai bagian dari rencananya. Yesus bahkan memperjelas lagi dalam Matius 19 ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan Matius 5 ayat 28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa standar kekudusan bukan hanya soal tindakan fisik, tetapi juga isi hati kita. Ia juga menunjukkan bahwa ada perbedaan hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di dalam kasih yang sudah diberikan Bapa Sorgawi lewat perantaraan anaknya. Saudara, pesan Yesus sangat jelas. Pernikahan adalah perjanjian kudus yang tidak boleh dipermainkan. Perceraian bukanlah kehendak Allah, meskipun kadang manusia mencari celah untuk membenarkannya. Apakah ada kasus perceraian yang berat? Ya, tapi firman Tuhan mengajak kita untuk kembali pada kehendak Allah. Mari kita renungkan, apakah kita sedang hidup dalam kasih-Nya? Apakah kita hidup di dalam hukum Taurat yang sempurna itu, yang mana melanggar satu dari perintah itu, harus dikorbankan ternak setiap tahunnya? Dengan kata lain, ketegaran hati dan mencari berbagai alasan untuk memuaskan keinginan? Kiranya firman hari ini meneguhkan kita untuk menghargai dan menjaga pernikahan sesuai dengan kehendak kasih terhadap Allah dan sesama manusia. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika video ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.